السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بفريضة الصيام وجعلها طهرة من الذنوب والآثام وصحة للعقول والأجسام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله البررة وصحبه الكرام. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesejukan, kelembutan serta hembusan rahmat dari samudera kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi hari-hari kita, keluarga kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat timur dan barat di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting dalam fikih puasa, yaitu kita akan membahas tentang qadha, fidyah, dan kafarah. Qadha artinya adalah mengganti puasa, fidyah artinya tebusan puasa, dan kafarah artinya denda besar puasa. Yang pertama kita akan membahas tentang mengqadha puasa atau mengganti puasa. Di mana seseorang ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu motifnya ada 2. Yang pertama, orang tersebut tidak berpuasa bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syariat yang dibenarkan, maka orang seperti ini adalah orang yang berdosa dan dituntut untuk segera bertobat dan segera mengganti puasanya, mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Dan yang kedua, ada orang yang tidak berpuasa itu dikarenakan adanya bi'udhrin, udzur syar'i, alasan syariat yang dibenarkan oleh syariat, yaitu diantaranya adalah mereka ada 4 orang. Yang pertama adalah orang yang sakit namun masih diharap kesembuhannya. Orang yang sakit boleh dia untuk tidak berpuasa, dengan catatan para ulama fikih mengatakan bahwasanya sakitnya apabila dia paksa untuk berpuasa sampai memudaratkan atau merenggut jiwanya, nyawanya. Atau orang tersebut apabila dia paksa puasa penyakitnya semakin parah, atau orang tersebut semakin lama proses penyembuhannya, maka orang-orang seperti ini adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa dan atasnya hanya mengqadha saja. Kita sedang berbicara mengqadha saja. Yang kedua adalah orang yang musafir, orang yang sedang bepergian jauh. Apabila dia tadi mencapai batas qasar, yaitu para ulama mengatakan 83 km, ada yang mengatakan lebih dari itu, maka seseorang tadi boleh untuk tidak berpuasa. Dan juga disyaratkan seseorang yang musafir tadi harus dia tadi musafir yang mubah, dan dia tadi keluarnya harus sebelum masuk fajar, sebelum masuk waktu subuh dia harus meninggalkan kampung halamannya, barulah seseorang boleh untuk tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha saja setelah bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wanita yang haid dan nifas. Dan yang keempat adalah wanita hamil atau wanita yang menyusui yang dia tidak berpuasa dikarenakan khawatir atas dirinya sendiri atau dirinya sendiri dan bayinya. Maka orang seperti ini nanti wajib mengqadha saja setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kita membahas tentang fidyah, yang mana arti fidyah adalah tebusan puasa. Fidyah adalah memberi makan kepada fakir miskin sebagai tebusan bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang ini ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang sudah tua renta yang memang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharap lagi kesembuhannya, maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Nah, bagaimana masalah fidyah ini? Jumlah fidyah ini adalah 1 mud. 1 mud ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan mulai 600 gram, ada yang mengatakan sampai 675 gram, ya, makanan pokok di tempat tertentu.
di daerah tersebut, ya. Kapan dia tadi memberikan kepada fakir miskinnya? Boleh setiap hari di saat dia tidak mampu puasa, dia membagikan makanan pokok tersebut satu mud kepada fakir atau miskin, atau di akhir bulan setelah dia selesai berpuasa, selesai waktu puasa, dia memberikan kepada fakir dan miskin, ya. Begitulah orang yang hanya membayar fidyah saja. Nah, kemudian sebelum kita memasuki kafarah, tadi kita membahas 3, ya. Ada qadha puasa, ada fidyah puasa, dan kafarah. Sebelum kita memasuki kafarah, tadi sudah kita sebutkan ada orang yang hanya wajib mengqadha saja, dan ada juga orang yang wajib membayar fidyah saja. Kemudian ada juga orang yang wajib qadha dan wajib fidyah. Siapakah orang tersebut? Itu ada 2 orang. Yang pertama adalah wanita hamil atau yang menyusui, yang dia tadi khawatir dengan keselamatan jiwa yang lain, bukan jiwanya, tapi diri orang lain, yaitu bayinya atau anaknya. Maka ketika yang dia khawatirkan adalah orang lain, maka baginya wajib 2, qadha puasa dan juga membayar fidyah. Dan yang kedua adalah orang yang menunda qadha puasa Ramadan di tahun yang lalu, padahal dia mampu untuk mengqadhanya sampai memasuki Ramadan berikutnya. Maka orang tersebut memiliki 2 kewajiban, yaitu membayar fidyah dan mengqadha puasa setelah keluar dari bulan Ramadan. Jadi ada qadha saja, ada fidyah saja, ada qadha dan fidyah. Dan yang terakhir adalah kafarah, yaitu denda berat puasa. Untuk siapa? Kafarah ini adalah denda besar yang wajib dibayar karena pelanggaran berat terhadap puasa. Pelanggarannya apa? Yaitu bersetubuh, berhubungan badan antara suami istri di siang hari Ramadan. Bagaimana kafarah yang harus dia lakukan? Pertama, sebenarnya dia harus memerdekakan budak, ya. Namun sekarang tidak relevan lagi karena tidak ada perbudakan. Barulah berpindah lagi yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun apabila dia tidak mampu, maka dia boleh berpindah ke pilihan yang ketiga, yaitu dia memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang fakir atau miskin. 60 orang fakir atau miskin. Harus 60 orang yang berbeda. Beda dengan fidyah. Kalau fidyah, berapa hari dia tidak berpuasa? 5 hari. Dia boleh memberikan fidyah tersebut kepada 1 orang yang sama dengan 5 fidyah, tidak mengapa. Tapi kafarah 60 orang. Orangnya harus 60 jumlahnya. Dengan setiap orangnya 1 mud. Begitu. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bahwasanya setiap orang yang memiliki kewajiban kafarah pasti dia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa. Tapi orang yang memiliki kewajiban qadha puasa bisa jadi tidak ada fidyah baginya, dan orang yang memiliki kewajiban fidyah baginya bisa jadi tidak ada kewajiban qadha puasa baginya, dan bisa jadi seseorang memiliki kewajiban atasnya qadha dan fidyah secara bersamaan. Dan yang terakhir tadi adalah kafarah, pasti dia juga harus mengqadha puasanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman ilmu agama yang benar sehingga kita berpuasa dengan ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama dan kita diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.